Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di peron, lantai paling atas stasiun KAI Manggarai. Di bagian depan dapat kita lihat satu pilar yang berada di sisi kiri ataupun sisi selatan dengan struktur penopang baja yang sudah disiapkan untuk nantinya menopang dari layang LRT Jakarta menggunakan steel box girder ke arah Jalan Tambak. Nah, bentangannya memiliki panjang 80 meter, kemudian jarak bagian bawah dari bentangan tersebut adalah 11 meter dengan permukaan rel rangkaian kereta KRL. Jadi masih ada ruang yang cukup untuk dapat dilalui rangkaian KRL tersebut. Untuk tiang ataupun pilar yang tadi berada di sisi pinggir dari layang KRL adalah 28 meter tingginya. Kemudian menyeberang ke arah utara, ke arah Jalan Tambak yang kita lihat sudah ada satu pilar dengan struktur baja penopang ya, di sana juga disiapkan untuk meneruskan layang LRT Jakarta ini dari arah Jalan Tambak ke arah Manggarai menggunakan steel box girder yang tadi. Di bagian depan di sini dapat kita lihat di dalam area stasiun Manggarai sendiri juga ada pekerjaan lain ya, nampaknya untuk penyambungan dari jalur-jalur kereta jarak jauh yang nantinya akan ada di stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Kita kembali ke layang KRL yang ada di sini dan di sanalah nanti akan ada crossing ya, di bagian atasnya layang LRT Jakarta dari arah stasiun Manggarai menuju ke arah Jalan Tambak. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai nanti di bulan Mei atau juga di bulan Juni sehingga dapat dilanjutkan dengan uji coba Juli, Agustus, dan Agustus sendiri diharapkan sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk dinaiki dari pusat kota Jakarta ke arah utara Jakarta dan juga sebaliknya sebagai salah satu moda transportasi ataupun sarana transportasi yang dapat menunjang mobilitas masyarakat. Di depan sana itu tadi bagian ujung dari jalur-jalur kereta jarak jauh nampaknya disatukan, kemungkinan akan menjadi jalur langsir saja atau juga manuver track agar kereta-kereta jarak jauh bisa kembali ke peron keberangkatan setelah menurunkan penumpang di peron kedatangan. Beberapa waktu lalu kita sempat melakukan pemantauan dari udara untuk pembangunan pilar-pilar yang sudah selesai di sekitar layang KRL ataupun KAI Manggarai di pinggir Kali Ciliwung. Dan ini adalah pilar yang tadi 28 meter yang akan menyeberangkan layang LRT Jakarta bentangannya ke arah utara ke arah Jalan Tambak melewati pintu air Manggarai. Untuk Kali Ciliwung sendiri itu memang bagian pinggirnya terpakai untuk proses ataupun area pondasi dari pilar tertinggi yang ada di kawasan ini. Dan saat ini di depan dari pilar tersebut ke arah layang KRL sudah ada struktur baja ya sebagai penopang yang nantinya akan dipergunakan pada saat melaunch ataupun membentangkan dari steel box girder yang sudah dirakit ya ataupun disambungkan segmen per segmennya membentuk steel box girder yang panjang dan menopang layang LRT Jakarta. Itu yang kita lihat juga pekerjaannya di sekitar perempatan Matraman yang bertemu dengan flyover Pramuka. Kita lihat sedikit area yang ada di kawasan Manggarai ini memang padat sekali dengan perumahan-perumahan penduduk. Dan seperti yang kita ketahui, ke depan kawasan Manggarai akan menjadi kawasan TOD ataupun Transit Oriented Development yang cukup besar. Maka akan dibangun yang namanya super block ya, ataupun rumah susun dengan unit yang cukup banyak. Kemudian mungkin masyarakat yang berada di kawasan-kawasan padat seperti ini dapat dipindahkan, direlokasi ke rumah susun tersebut. Sehingga kawasan-kawasan padat dapat ditata menjadi lebih baik. Satu lagi yang sedang disiapkan ataupun dikerjakan untuk stasiun Manggarai selain menjadi stasiun sentral dan pembuatan jalur kereta jarak jauh ya di lantai paling atas adalah penyiapan DDT ataupun double track. Nah, double track ini nanti akan menghubungkan stasiun Manggarai sampai ke arah Cikarang. Semuanya ada 4 trek ataupun 2 jalur dipakai untuk kereta KRL dan 2 jalur lagi dipakai oleh KAJJ sehingga KRL dan KAJJ tidak secara bersama menggunakan jalur. Jadi tidak lagi bergantian. Kalau dahulu yang
di awal tahun 90-an, 2000-an ya, itu memang ada pergantian dari jalur pemakaiannya oleh kereta jarak jauh dan kereta KRL. Nah, kereta KRL yang pasti akan mengalah ya di stasiun-stasiun tertentu yang sudah punya tempat-tempat ngetemnya pada saat kereta jarak jauh akan lewat. Baik, dari arah stasiun Manggarai di sini ada jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan stasiun Manggarai KAI tersebut dengan halte Transjakarta Manggarai. Nah, ini ada akses menuju ke arah underpass ya. Dilengkapi dengan lampu tentunya agar menjadi lebih aman dan terang terutama pada malam hari. Kemudian di depan kita ini adalah pilar yang tadi yang kita lihat dari udara dengan struktur baja di bagian samping yang sudah dirakit dan berdiri ya, yang untuk nantinya dipakai menopang sedikit demi sedikit dibentangkannya steel box girder di atas layang KAI. Sebenarnya tantangannya lumayan juga ya, seperti yang ada di sekitar underpass Pramuka. Namun ini akan lebih lama dikarenakan treknya lebih banyak dibandingkan di area Pramuka ataupun underpass Pramuka tersebut. Dikarenakan bentangannya yang cukup jauh, maka untuk layang LRT Jakarta di sini menggunakan steel box girder ataupun girder baja mungkin agar lebih kuat dan lebih kokoh. Ya, kita juga melihat struktur-struktur tersebut dibentangkan di antara pilar-pilar tetapi untuk jalan tol. Nantinya ke arah stasiun LRT Jakarta Manggarai akan menggunakan JPO yang sama nampaknya. Karena kalau dibangun lagi JPO maka tentu akan mubazir. Jadi JPO ini bisa direvitalisasi kemudian dihubungkan lagi dengan stasiun LRT Jakarta yang ada di kawasan Manggarai di titik temu antara Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung. Kita melihat lebih dekat. Di sini para pekerja untuk bisa naik ke bagian pilar di paling atas menggunakan besi-besi steger yang diikatkan ya ataupun dikuatkan ke pilar tersebut agar tidak mudah mungkin roboh, runtuh dan lainnya dan berbahaya. Jadi para pekerja naik anak tangga dari besi-besi steger yang sudah disusun tersebut. Dan ini di bagian depan yang tadi nampaknya adalah pekerjaan manuver trek, di mana nantinya trek-trek kereta jarak jauh dari stasiun Manggarai di lantai paling atas itu akan tersambung lalu dipergunakan untuk kereta jarak jauh melakukan putar balik lah seperti itu. Stasiun Gambir apakah akan masih dipakai belum diketahui. Yang jelas memang stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral, namun tentu perlu sekali menata kawasan yang ada di Manggarai ini, terutama untuk aksesnya ya, kemudian lebar jalannya, penerangannya, serta fasilitas-fasilitas pendukung agar para penumpang KAJJ misalnya nanti itu mendapatkan pengalaman ataupun experience yang sama pada saat mereka menuju ke arah Gambir atau Senen. Nah, sebelumnya area yang di depan kita adalah seperti ini sebelum ada pilar, jadi ada proses pelebaran bagian pinggir kali. Terlebih dahulu ada pemasangan dari beton-beton seat pile ya, seat pile baja untuk menguatkan bagian pinggir yang akan dilakukan konstruksi, yaitu pondasi dari pilar tertinggi 28 meter. Pekerjaan-pekerjaannya tentu membuat kaki-kaki ya ke dalam tanah, yaitu piling ataupun tiang-tiang pancang yang dicor. Jadi bukan ditekan ataupun ditumbuk ke dalam tanah ya sedikit demi sedikit, tetapi memang tanahnya yang digali menggunakan drilling rig di situ, kemudian dimasukkan besi fabrikasi ya, ini batang-batang besinya berbentuk bulat sehingga kuat ya ke area struktur bawah tanahnya, mencengkram dan menopang dari pilar 28 meter ini.
Untuk menuju ke stasiun Manggarai ada dua sebenarnya aksesnya. Yang pertama sisi barat ini yang tadi kita bergerak ya, kemudian bisa turun ke arah underpass di situ. Namun setelah underpass tidak ditemukan adanya trotoar yang memadai bagi para pejalan kaki ya, dikarenakan trotoar yang ada di sana dipakai untuk berjualan, berdagang atau juga untuk keperluan lainnya, menyimpan barang-barang bekas yang kita lihat sampai ke arah gedung dari stasiun Manggarai yang baru yang ada di sisi timur. Kurang lebih seperti itu, ditambah lagi area bagian pinggir jalan dipakai untuk parkir kendaraan, baik itu roda 4 atau juga roda 2 yang cukup banyak, sehingga terkadang susah dilewati area tersebut. Nah, ini yang penting untuk mendukung akses menuju ke stasiun sentral Manggarai nantinya. Di seberangnya juga ada pasar ya. Dengan adanya konsep TOD dan mudah-mudahan segera direalisasikan, maka masyarakat yang berada di pinggir kali di dekat pasar tersebut dapat direlokasi, pasarnya juga bisa dipindah sehingga kawasan menjadi lebih lapang dan lebih nyaman. Baik, ke arah stasiun Manggarai di sini pilar-pilarnya sudah tersambung dengan lantai ataupun deck yang sudah bisa ditempatkan rel kereta nantinya. Kemudian dari pilar 163 ke pilar 162 ini belum, 162 ke 161 juga belum. Apakah akan menggunakan steel box girder atau girder beton? Kemungkinan sampai ke pilar 161 itu menggunakan girder beton. Dari stasiun Manggarai yang kita lihat sebenarnya itu adalah terusan nantinya ke arah Duku Atas yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Namun ujungnya berada di dekat Rumah Susun Pasar Rumput ataupun halte Transjakarta Pasar Rumput, dipakai untuk manuver trek saja rangkaian-rangkaian kereta yang datang dari arah Velodrome atau dari arah Pegangsaan 2 untuk kembali ke arah utara, pindah jalur ya, kurang lebih seperti itu. Ini dari arah sebaliknya. Cukup padat perumahan penduduk di sekitar area ini. Stasiun Manggarai sendiri yang kita lihat untuk pemasangan dindingnya sudah semakin selesai ya, ada beberapa bagian saja yang terbuka, kemungkinan akan dipakai untuk kaca jendela, kemudian lagi untuk akses-akses menuju ke area stasiun. Di bagian atas untuk atap sudah terpasang rangka-rangkanya, kemudian dinding dari area peron paling atas belum. Dan ke arah utara 1, 2, 3 pilarnya sudah tersambung. Meski masih ada pekerjaan pembuatan parapet ya, dari arah stasiun menuju ke arah utara untuk 1, 2, 3 pilar. Parapet dipakai untuk pembatas dari rangkaian kereta. Nah, ini tadi struktur baja yang disiapkan untuk menopang dari steel box girder yang akan dibentangkan dari arah pilar tersebut. Di belakangnya pilar beton 28 meter ke arah pintu air dan ke arah jalan tambak. Pasar Raya Manggarai ini salah satu kawasan komersial yang dulu cukup terkenal dan ramai. Mudah-mudahan nantinya dengan beroperasinya stasiun LRT Manggarai dan aktivitas mobilitas ya, perpindahan penumpang dari stasiun ke stasiun banyak dapat hidup lagi, serta menjadi salah satu ya, pusat ekonomi masyarakat di kawasan ini. Untuk jalan tambak sendiri sudah sampai ke bagian ujung ya pekerjaannya. Untuk relnya kemarin terakhir masih ada yang belum dikerjakan, yaitu yang sisi utaranya, sedangkan sisi selatannya sudah. Manggarai sendiri ini memiliki peron-peron di lantai paling atas dan di lantai paling bawah. Kemudian di lantai tengah itu adalah lantai yang akan dipakai untuk area concourse. Saat ini sudah dipakai sebenarnya. Meski terkadang cukup ramai di lantai tersebut, para penumpang naik turun kereta, pindah kereta ya dari lantai atas ke lantai paling bawah. Untuk area di bawah stasiun Manggarai sendiri ataupun stasiun LRT yang sedang dibangun, rekayasa arus lalu lintas sudah dikembalikan ke seperti semula.
khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang dari arah Duku Atas, jadi tinggal lurus, tidak lagi berbelok ya. Sedangkan untuk menuju ke Pancoran itu tetap harus putar di kawasan Jalan Tambak. Baik, ini adalah video beberapa minggu lalu di mana ada pekerjaan pemasangan dari atap ya stasiun Manggarai. Kemudian ada pekerjaan pengecoran parapet ataupun dinding dari lantai kereta. Tampak di bagian ujung ke arah rumah susun itu adalah layang LRT Jakarta yang sangat-sangat kita harapkan fase 1C-nya dapat dilanjutkan sampai ke arah Duku Atas sehingga terintegrasi dengan MRT Jakarta, LRT Jabodebek ya, tentunya juga KRL ataupun KAI Sudirman. Ditambah di sana ada lebih banyak dari rute-rute Transjakarta di Galunggung. Lanjut kita naik bis Transjakarta di bawah dari stasiun LRT Jakarta Manggarai untuk kawasan di bawah layang LRT Jakarta di dekat pilar-pilar di Pasar Rumput mulai dari 174B sampai ke pilar paling ujung. Di sini sudah banyak material-material yang disusun-susun dirapikan sehingga bagian dalamnya nampaknya beberapa sudah dibuka ya sebagai akses jalan kembali. Jalan Sultan Agung sendiri cukup sempit dan yang kita ketahui jalan ini banyak para pedagang di bagian pinggirnya berjualan menaruh barang dagangan. Jadi memang kendaraan-kendaraan yang lewat di kawasan ini itu akan mengalami kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas. Kalau misalnya sekalian dilakukan revitalisasi trotoar ya dan menata kawasan terutama bagi yang berjualan, maka mungkin akan lebih lancar arus lalu lintasnya. Ditambah lagi dengan adanya LRT Jakarta, mudah-mudahan para pengguna kendaraan pribadi dapat berpindah moda transportasi. Nah, di bagian seberang itu bagian tengahnya sudah dibuka untuk kendaraan dan dapat dilewati sehingga disisakan batu-batu kanstin di bagian tengah yang nantinya akan menjadi median jalan. Kita akan pantau terus sehingga nanti kita mudah-mudahan dapat juga ikut uji coba ya dari LRT Jakarta dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.